Mir, gimana tugas yang dikasih sama Bu Guru? Apakah kamu udah kelar? Yang mana Franklin? Kan banyak tugasnya. Itu yang cerita rakyat yang disuruh Bu Ida suruh. Oh, cerita rakyat. Oh iya, saya ngambil cerita rakyat tentang Cinderella, Franklin. Kalau kamu cerita rakyatnya apa, Franklin? Saya belum punya ide, Mir. Coba kamu ceritakan, Mir, tentang cerita rakyat tentang Cinderella. Memang kamu belum tahu, Franklin, tentang cerita Cinderella? Belum tahu, Mir. Ceritakan ya, Mir, tentang cerita rakyat Cinderella-nya. Saya dengerin deh pokoknya. Dengan senang hati, Franklin. Begini ceritanya. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia didampingi oleh seorang permaisuri yang baik hati dan seorang selir yang memiliki sifat iri dan dengki. Raja Putra dan kedua istrinya tadi hidup di dalam istana yang sangat megah dan damai. Hingga suatu hari selir raja merencanakan sesuatu yang buruk pada permaisuri raja. Hal tersebut dilakukan karena selir Raden Putra ingin menjadi permaisuri. Jahat sekali ya, selir raja. Selir Baginda lalu berkomplot dengan seorang tabib istana untuk melaksanakan rencana tersebut. Selir Baginda berpura-pura sakit parah. Tabib istana lalu segera dipanggil sang raja. Setelah memeriksa selir tersebut, sang tabib mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menaruh racun dalam minuman Tuan Putri. Orang itu tak lain adalah permaisuri Baginda sendiri, kata sang tabib. Baginda menjadi murka mendengar penjelasan tabib istana. Ia segera memerintahkan patih untuk membuang permaisuri ke hutan dan membunuhnya. Jahat sekali ya, Mir, persekongkolan mereka. Sang patih segera membawa permaisuri yang sedang mengandung itu ke tengah hutan belantara. Tapi patih yang bijak itu tidak mau membunuh sang permaisuri. Rupanya sang patih sudah mengetahui niat jahat selir Baginda. Tuan Putri tidak perlu khawatir. Hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa Tuan Putri sudah hamba bunuh, kata patih. Untuk mengelabui raja, sang patih melumuri pedangnya dengan darah kelinci yang ditangkapnya. Raja merasa puas ketika sang patih melapor kalau ia sudah membunuh permaisuri. Terus, Mir, gimana kelanjutannya? Setelah beberapa bulan berada di hutan, sang permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi namanya Cinderella. Cinderella tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil ia sudah berteman dengan binatang penghuni hutan. Suatu hari ketika sedang asik bermain, seekor Raja Wali menjatuhkan sebutir telur ayam. Cinderella kemudian mengambil telur itu dan bermaksud menetaskannya. Setelah 3 minggu, telur itu menetas menjadi seekor anak ayam yang sangat lucu. Cinderella memelihara anak ayamnya dengan rajin. Kian hari anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang gagah dan kuat. Tetapi ada satu yang aneh dari ayam tersebut. Bunyi kokok ayam itu berbeda dengan ayam lainnya. Kukuruyuk, tuanku Cinderella, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra.
kokok ayam itu. Terus Mir, gimana kelanjutannya Mir? Cinderella sangat takjub dengan kokok ayamnya itu dan segera memperlihatkan pada ibunya. Lalu ibu Cinderella menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di hutan. Mendengar cerita ibunya, Cinderella bertekad untuk ke istana dan membeberkan kejahatan selir Baginda. Setelah diizinkan ibundanya, Cinderella pergi ke istana ditemani oleh ayam jantannya. Ketika dalam perjalanan, ada beberapa orang yang sedang menyambung ayam. Cinderella kemudian dipanggil oleh penyambung ayam. "Ayo, kalau berani, adulah ayam jantanmu dengan ayamku," tantangnya. "Baiklah," jawab Cinderella. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cinderella bertarung dengan perkasa dan dalam waktu singkat ia dapat mengalahkan lawannya. Setelah beberapa kali diadu, ayam Cinderella tidak terkalahkan. Wow, keren ya ayamnya Cinderella. Terus Mir, lanjutin lagi ceritanya Mir. Berita tentang kehebatan ayam Cinderella tersebar dengan cepat hingga sampai ke istana. Raden Putra akhirnya pun mendengar berita itu. Kemudian Raden Putra menyuruh hulu balangnya untuk mengundang Cinderella ke istana. "Hamba menghadap Paduka," kata Cinderella dengan santun. Anak ini tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata, pikir Baginda. Ayam Cinderella diadu dengan ayam Raden Putra dengan satu syarat. Jika ayam Cinderella kalah, maka ia bersedia kepalanya dipancung. Tetapi jika ayamnya menang, maka setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik Cinderella. Syaratnya menakutkan sekali ya Mir. Sampai harus dipancung kepalanya kalau dia kalah. Tapi kalau menang, keren juga ya, setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik Cinderella. 2 ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Tetapi dalam waktu singkat, ayam Cinderella berhasil menaklukkan ayam sang raja. Para penonton bersorak-sorai mengeluh-ngeluhkan Cinderella dan ayamnya. "Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi siapakah kau sebenarnya anak muda?" tanya Baginda Raden Putra. Cinderella segera membungkuk seperti membisikkan sesuatu pada ayamnya. Tidak berapa lama ayamnya segera bunyi. "Kukuruyuk, Tuan Cinderella rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra." Ayam jantan itu berkokok berulang-ulang. Raden Putra terperanjat mendengar kokok ayam Cinderella. "Benarkah itu?" tanya Baginda heran. "Benar Baginda, nama hamba Cinderella. Ibu hamba adalah permaisuri Baginda." Bersamaan dengan itu, sang pati segera menghadap dan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya telah terjadi pada permaisuri. "Aku telah melakukan kesalahan," kata Baginda Raden Putra. "Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada selirku," lanjut Baginda dengan murka. Kemudian selir Raden Putra pun dibuang ke hutan. Raden Putra segera memeluk anaknya dan meminta maaf atas kesalahannya. Setelah itu, Raden Putra dan hulu balang segera menjemput permaisuri ke hutan. Akhirnya Raden Putra, permaisuri dan Cinderella dapat berkumpul kembali.
Setelah Raden Putra meninggal dunia, Cinderella menggantikan kedudukan ayahnya. Ia memerintahkan negerinya dengan adil dan bijaksana. Begitulah pelan Clean ceritanya. Wah, cerita Cinderella keren ya Mir. Aku harus dapat cerita yang lain. Pokoknya aku harus cari dulu biar bu gurunya senang.